Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Silvi Sardona dengan NPM 2021020423 pada mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan MHI. Pada kesempatan hari ini saya ditugaskan oleh beliau untuk menjalankan tugas ujian akhir semester dengan menanggapi materi-materi yang telah beliau berikan. Yang pertama, materi yang akan saya tanggapi adalah tayamum. Dan tayamum itu merupakan salah satu cara untuk bersuci yang apabila bersuci dengan menggunakan alat yang suci yang utama air itu tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan, maka bersucinya itu boleh dengan tayamum. Sedangkan tayamum menurut bahasa adalah menuju. Sedangkan kalau menurut istilah ahli fikih, tayamum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi dan menjadi pengganti membasuh anggota dengan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tayamum itu yang pertama adalah adanya uzur, sebab berpergian atau karena sakit. Dan apabila kalau misalnya kita berpergian itu tidak ada air, kita boleh bertayamum. Dan apabila kita sakit, waktu kita sakit itu tidak boleh memegang air atau takut terhadap air, kita boleh tayamum. Dan yang kedua syaratnya itu adalah sudah waktu masuk sholat. Nah itu maksudnya itu apabila sudah masuk waktu zuhur dan kita belum bersuci, kita boleh tayamum. Terus yang ketiga itu setelah mencari air, apabila kita mencari air kita tidak menemukan air, kita boleh untuk bertayamum. Dan syarat yang keempat itu adalah adanya uzur atau halangan menggunakan air. Semisal kita sakit, punya penyakit yang kata dokternya itu kita tidak boleh menggunakan air, itu kita boleh bertayamum. Dan syarat yang kelima adalah dengan debu yang suci. Jadi kita tuh kalau mau tayamum tidak boleh menggunakan sembarangan debu, itu harus debu yang suci seperti itu. Lalu adapun fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, dan yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang terakhir itu tertib. Jadi itu harus berurutan. Terus ada juga yang sunnah tayamum. Sunnah tayamum itu ada 3, membaca basmalah, dan yang kedua mendahulukan anggota bagian yang kanan, dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang makna imsak waktu puasa. Menurut mazhab Syafi'i itu ada yang namanya imsak, tapi imsak itu bukan lampu merah. Namun sebaiknya ketika waktu imsak tiba itu berhenti makan, bersihkan mulut, lalu menunggu azan subuh dengan membaca Al-Quran 50 ayat, sehingga saat azan semua kondisi bersih ketika sholat subuh. Menyempurnakan imsak di antara keduanya. Berimsak lebih awal sebelum terbitnya fajar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mawardi hanyalah sebagai anjuran agar kita lebih sempurna masa puasanya. Lalu bagaimana dengan waktu imsak yang ada? Waktu imsak seperti jadwal-jadwal imsakiyah. Itu maksudnya waktu yang dibuat oleh para ulama untuk kehati-hatian kita. Dengan adanya waktu imsak yang biasanya ditetapkan 10 menit sebelum subuh, maka orang yang akan berpuasa akan lebih berhati-hati ketika mendekati waktu subuh. Di waktu 10 menit itu kita akan segera menghentikan aktivitas sahur kita dengan menggosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang bisa jadi membatalkan puasa. Dan juga yang ketiga itu yang berturut-turut. Waktu azan sedang berkumandang itu masih ada makanan di mulutnya yang belum ditelan. Sub yang ketiga yang saya akan simpulkan adalah zakat. Zakat menurut kebahasaan itu sesuatu yang bertambah dan tumbuh.
atau yang bisa pula disebut dengan tanaman itu tumbuh. Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang kurang mampu di antara mereka. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 43 itu dijelaskan tentang zakat, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam hadis juga ada yang menjelaskan tentang zakat. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok-pokok iman ada 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan. Zakat merupakan rukun Islam, jadi hukum mengeluarkan zakat itu fardu untuk seluruh umat Islam yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Zakat sendiri itu terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yang kita keluarkan pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Sedangkan yang zakat mal itu yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, dan hasil lainnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, bisalah, dan ibnu sabil. Ada pula orang yang haram menerima zakat, itu orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. Yang kedua, hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad. Sekian kesimpulan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan MHI telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.